bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya pada janji Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
janjimu ajaib, ku percaya firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, haleluya. Ini yang kami nyatakan lewat pujian Tuhan. Kami sungguh percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Lewati masalah, persoalan, lembah air mata sekalipun, yang kami percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal, janji Tuhan tidak pernah lalai. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami yang percaya. Tuhan, terima kasih kembali hari ini kami merenungkan firman Tuhan, memulai hari bersama Tuhan, karena kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami akan lihat Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirman buat kami buka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, kembali kita ada dalam morning devotion. Kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari sebelum kita memulai segala sesuatu dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat, dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25 kita akan baca. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kisah ini kita tahu siapa Abraham. Abraham bapa orang percaya, bapa leluhur kita secara jasmani, saudara. Dan memang Abraham adalah orang pertama yang Tuhan panggil keluar dari tanah kelahirannya, keluar dari tempat di mana dia tinggal. Tuhan suruh dia, Tuhan panggil dia, sehingga dia ada dalam perjalanan iman yang luar biasa. Dan Tuhan janjikan bahwa Abraham, engkau akan menjadi bapa dari segala bangsa. Keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit, banyaknya seperti pasir di pantai. Dan itu yang menjadi janji Tuhan buat Abraham. Abraham menanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5, 10 tahun, 20 tahun. Tapi apa yang Tuhan janjikan belum juga kunjung datang, saudara. Dan apa yang terjadi? Betul, ayat ini mengatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Firman Tuhan kepada Abraham jelas, nanti akan banyak keturunanmu. Bahkan Tuhan mengulang janjinya itu. Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan? Sekalipun tidak ada dasar, tidak ada dasar untuk berharap. Saudara, kalau orang dijanjikan, biasanya dia menanti janjinya, ya kan? Nggak ada dasar untuk berharap. Apa dasarnya? Kalau Abraham masih muda, Sarah masih muda, mungkin mereka masih ada waktu untuk menanti. Mereka masih ada dasar untuk berharap. Tapi kita tahu usia Abraham sudah sangat lanjut usia, sudah sangat tua. Begitu juga Sarah. Sarah bukan perempuan muda, saudara. Sarah juga sudah berumur, sudah lanjut. Bahkan dikatakan sudah mati haid, sudah tutup kandungannya, sudah mati haid, artinya sudah menopause. Dan apa yang terjadi? Kita tahu secara medis itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi apa yang dikatakan, Abraham tidak ada dasar dari segi medis, dari segi usia, dari segi waktu. Rasanya di usia yang sudah tua masih harus mengurus anak juga, rasanya mustahil, saudara. Tapi apa yang terjadi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saat ini tidak ada dasar, kita mungkin tidak ada harapan untuk engkau sembuh dari sakitmu, tidak ada dasar untuk engkau pulih dari ekonomimu. Mungkin engkau sudah ada di titik terendah dari kehidupanmu secara ekonomi. Tapi firman Tuhan mengingatkan buat kita, sekalipun tidak ada dasar, tetap berharap.
tetap percaya. Karena Abraham melakukan ini dan apa yang terjadi, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Usia lemah, kondisi lemah, fisik lemah, usia tua, kondisi fisik lemah. Sarah sudah tutup, kandungannya, rahimnya telah tertutup. Secara medis, secara manusia impossible, secara kedokteran tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Ayat 20 dikatakan terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, hal-hal apa yang diperhitungkan sebagai kebenaran? Kenapa Tuhan menyebut Abraham sebagai bapak orang percaya? Ini dia saudara kuncinya. Kalau kita mau lihat, ada banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat Alkitab saudara. Ada ribuan janji yang Tuhan nyatakan. Mungkin kau salah satu orang yang juga percaya tapi hari ini belum mendapatkan janji yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan janji sama saya, bahkan lewat firman-Nya berulang-ulang kali Tuhan katakan, Tuhan nyatakan, tapi sampai detik ini janjinya belum terrealisasi dalam kehidupan saya. Mungkin kau berkata itu saudara. Tetapi ingat bahwa Kejadian 15 ayat yang ke-6, waktu Tuhan panggil Abraham, dikatakan apa? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Waktu Tuhan berjanji tentang keturunan ini, Abraham tidak ada dasar untuk percaya dan berharap, tapi Abraham mengambil keputusan untuk tetap percaya. Akhirnya yang menjadi poin pentingnya adalah lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tinggal percaya, tinggal berharap sama Tuhan, Tuhan perhitungkan iman percaya kita saudara yang dikasih Tuhan. Nah kata-kata ini kembali diulang di Roma pasal yang keempat. Hal ini diperhitungkan kepadanya. Tuhan bilang apa? Hal ini diperhitungkan kepada Abraham. Nah ayat 23 juga kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepada, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk saudara dan saya, untuk kita saudara. Kalau kita punya iman, kita punya percaya kepada Tuhan penuh, percaya total sama Tuhan, sekalipun tidak ada dasar, sekalipun tidak ada bukti untuk kita menjadi alasan untuk kita percaya, tapi ingat lewat iman dan percaya kita Tuhan perhitungkan segala sesuatunya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau mengalami janji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang Abraham lakukan. Abraham tidak ada dasar untuk percaya, dia tetap berharap, dia tetap percaya. Tuhan perhitungkan imannya. Karena itu saudara, yang harus kita lakukan yang pertama, tidak bimbang terhadap janji Allah. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah. Tetapi sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya dikatakan walaupun keadaan, walaupun situasi, walaupun secara fisik, walaupun secara medis itu sesuatu yang mustahil, Abraham tetap mengambil keputusan untuk percaya penuh. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Yang pertama kuncinya untuk kita bisa melihat janji Allah, jangan bimbang, jangan ragu terhadap janjinya. Tetap yakini, tetap imani bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Seperti pujian di awal kita nyanyikan, ku percaya janjimu ajaib, ku percaya janjimu pasti aku terima. Jangan bimbang, jangan ragu terhadap janji Allah. Karena orang yang bimbang, orang yang ragu, apa dikatakan firman Tuhan, itu seperti gelombang, seperti orang yang mudah sekali terombang-ambingkan saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, yang pertama, jangan bimbang terhadap janji Allah. Dan sambil menanti janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Seperti Abraham, bahwa dikatakan bahwa ia
terhadap janji Allah yang tidak bimbang, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Jadi dalam menanti janji Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan, tetap memuliakan Allah, tetap memuji Allah. Jangan waktu janji kita dipenuhi kita bilang, Tuhan terima kasih engkau baik. Waktu janji Tuhan atau firman Tuhan belum digenapi, kita terus tunggu, terus menanti. Akhirnya sambil menanti kita mulai ragu, benar gak ya? Kemudian kita mulai mundur dari ibadah kita, dari persekutuan kita, dari pelayanan kita. Saya gak dapat apa yang Tuhan janjikan. Akhirnya kita gak memuliakan Allah. Tapi yang kedua, Abraham sambil menanti janji Tuhan, dia memuliakan Allah. Dia tetap percaya, dia tetap membangun mesbah, dia tetap ada dalam iman percayanya. Saudara yang percaya, yang pertama tidak bimbang, jangan bimbang terhadap janji Allah. Yang kedua tetap memuliakan Allah, tetap memuliakan Allah, tetap melayani Tuhan dengan setia, tetap iring Tuhan apapun harga yang harus dibayar, tetap setia iring Tuhan. Saudara, jangan pernah mundur dari pelayanan, jangan pernah mundur dari pengiringan akan Tuhan, karena dalam menanti janji Tuhan, Tuhan perhitungkan segala sesuatunya. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami janji Tuhan? Yang ketiga, percayalah bahwa Allah berkuasa. Ayat 21 dikatakan apa? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Yang pertama, jangan bimbang, jangan ragu. Yang kedua, tetap muliakan Tuhan, tetap memuliakan Allah kita. Yang ketiga, saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Aku percaya Allahku hebat, aku percaya Allahku dahsyat. Sekali Dia berjanji, Dia pasti menepati, dan Dia akan melakukan apa yang telah Dia janjikan. Kalau janji manusia bisa gagal, janji suami bisa nggak benar, saudara. Janji istri bisa lalai, janji orang tua sama anak-anak juga bisa gagal. Tapi janji Allah, janji Tuhan kita, tidak ada yang lalai dan tidak ada yang gagal. Saudara dikasih Tuhan, terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang, Abraham tidak ragu. Malah dikatakan apa? Ia diperkuat dengan imannya, ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan memperhitungkan iman Abraham, Tuhan juga akan memperhitungkan iman kita dalam menantikan janji Tuhan. Tetap setia nantikan janji Tuhan, tetap berharap penuh sama Tuhan, tetap muliakan Tuhan, dan tetap percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa, Allah yang kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami menanti janji Tuhan dengan iman percaya, dengan tidak bimbang, dengan tidak ragu, dengan tetap memuliakan Tuhan, dan tetap percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami mau percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak lalai dalam menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi hari ini kami menyatakan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu menepati janji. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa dalam kehidupan, pelayanan, pekerjaan, usaha, keluarga, kesehatan kami diberkati Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan melihat penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam janji Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.